Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Syarif. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. NIM saya 2005052. Saya akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan dengan kode sesi 2020-1128-0446, yaitu materinya pertemuan kedua. Saya akan menjelaskan tentang argumen tentang dinamika dan tentang tentangan PPKN atau PKN istilahnya. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan sesuatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PPKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Nah, semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Nah, mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan Indonesia dari masa ke masa? Nah, Praktikum Kenegaraan Pemerintah Republik Indonesia atau NKRI, sejarah periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka. Nah, sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PPKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktikum? Nah, inilah ciri khas PPKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lainnya. Otonologi PPKN adalah sikap perilaku warga negara dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Satu warga negara dapat meliputi penduduk yang berkependudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa seperti rakyat jelata atau rakyat biasa seperti saya atau teman-teman lain. Nah, tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PPKN harus menyesuaikan sejalan dengan dinamika dan tanggung sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah yang telah mempengaruhi PPKN? Nah, untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketenagaraan dan pemerintah serta tenagaan kehidupan yang telah mempengaruhi PPKN ini, Indonesia sebagian berikut. Mengapa dinamika dan tantangan PPKN mengikuti periode pelaksanaan UUD? Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tentuan perkembangan zaman ke zaman yang saat sekarang ini.
Misalnya, kecenderungan pada masa bangsa meliputi isu tentang HAM, melaksanakan demokrasi, dan lingkungan hidup sebagai warga negara muda. Mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran, dan partisipasi terhadap gejala demikian. Nah, baik. Materi yang selanjutnya yaitu contoh-contoh praktikum kewarganegaraan. Nah, lanjut dengan contoh-contoh praktikum kewarganegaraan. Praktikum itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Praktikum kewarganegaraan, persatuan dan kesatuan, perilaku berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, dan agama atau ras. Dampak: terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusi: mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dengan pentas seni dari bermacam-macam suku, bangsa, atau negara. Praktikum kewarganegaraan, toleransi, perilaku tidak memilih-milih dalam urusan teman atau pekerjaan. Dampak memiliki banyak teman. Solusi: mempererat pertemanan di masyarakat, sekolah, dan lingkungan dan sekitarnya. Praktikum kewarganegaraan gotong royong, perilaku kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan atau tempat tinggal kita saat ini. Praktikum kewarganegaraan gotong royong, perilaku kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan tempat kita tinggal. Dampak: kampung menjadi bersih dan terawat. Solusi: kerja bakti di kampung dilakukan setiap sebulan sekali. Nah, baik, saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu deskripsi tentang esensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Esensi pendidikan Pancasila mengatakan bahwa pembentukan karakter bangsa sebagai esensi pendidikan kewarganegaraan. Mengungkapkan hal tersebut lantar fenomena dan gambaran realiti kehidupan bangsa untuk sampai saat ini masing mengalami krisis multidimensi. Jika keadaan ini diberikan berlarut-larut, kita akan sulit mengerjakan ketargetan dalam upaya mencapai Millennium Development Goals atau yaitu MDGs. Tujuan ini dapat tercapai jika penduduk masyarakat dan bangsa yang berkualitas atau SDM Indonesia yang unggul. Untuk itulah peran pendidikan sangat penting sebagai tersirat dan tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 2003 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tangkapan terhadap untuk perubahan zaman.
Nah, lanjut dengan materi pertemuan 3, yaitu esensi dan organisasi identitas nasional sebagai salah satu pembentukan karakter bangsa, yaitu menelurusi konsep dan identitas nasional. Konsep identitas nasional adalah apa yang dimaksud dengan menjadi ciri-ciri atau kreativitas yang membedakan negara-negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identitas yang memiliki pengertian harafiah, ciri-ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau untuk membedakan dengan yang lain. Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kemasan baik fisik seperti budaya, agama, bangsa, dan non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok ini kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional. Pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok atau konvensi yang ditujukan dalam bentuk organisasi atau penggerak-gerakan yang diberi atribut nasional. Nah, kata nasional sendiri tidak bisa dipastikan dari kemunculan konsep nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau kreatif persen. Nah, identitas bangsa berkaitan dengan pergerakan bangsa, yaitu bangsa adalah suatu keseluruhan wilayah dari seseorang, karena darinya seseorang identitas memperoleh referensi. Artinya seseorang tidak mempunyai arti bila terlepas dari masyarakat. Nah, selanjutnya, alasan mengapa diperlukan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Alasan diperlukan identitas nasional yaitu karena agar seluruh rakyat Indonesia berkependidikan Pancasila memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan bangsa lainnya. Nah, pembedaan yang dimaksud adalah
lanjut dengan alasan-alasan mengapa diperlukan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Alasan diperlukan identitas nasional. Nah, lanjut alasan-alasan mengapa diperlukan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Alasan diperlukan identitas nasional yaitu karena agar seluruh rakyat Indonesia berpendidikan Pancasila memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembedaan yang dimaksud adalah keikhlasan positif yakni ciri bangsa yang berbeda, unggul, dan terpuji, bukanlah sebagian yaitu khusus yang negatif. Bangsa tidak berada, bangsa memiliki kepribadian dan sikap dalam perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut, yaitu 1. Nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru maupun teman. Bersyukurilah kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayangi, tidak meniru jawaban teman atau mencontek ketika ulangan. Nah, 2. Lanjut dengan metode 2-nya, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong teman yang sedang kesusahan, tidak berbeda-beda dalam memilih teman, yaitu misalnya teman kita lagi nggak ada uang, kita bisa membantunya sesuai kebutuhannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Misalnya kita memiliki uang dengan uang berlebih, maka kita berikan sedikit demi sedikit untuk teman yang kurang mampu. Nah, baik, lanjut. 3. Nilai persatuan Indonesia. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, tidak berkelahi sama teman maupun orang lain, memakai produk-produk dalam negeri, bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, lanjut ke 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan, yaitu sila keempat. Oke? Biasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah, memberikan surat dalam pemilihan ketua kelas ataupun ketua OSIS, menerima kekalahan dengan hati ikhlas atau hati lapangan dada apabila kalah bersaing dengan teman lainnya. Nah, kita tidak boleh dengki dongkol kepada teman-teman yang terpilih sebagai jadi ketua kelas ataupun terpilih sebagai ketua OSIS. Kita tidak boleh dengki. Kita menerima lapangan dada sebagai anggota OSIS yang baru. Nah, baik. 5, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlaku adil kepada siapapun, berbagai makalah kepada teman lainnya dengan sama rata. Seseorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasional kepada siswa yang malas. Nah, itu tentang materi tentang sila. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap
embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sebagai dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau kebangkitan bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terpenjajahan. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk meningkatkan membentuk suatu bangsa. Kesadaran ini muncul karena mempengaruhi dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi identitas nasional. Pembentukan identitas nasional mulai mengembangkan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelumnya kemerdekaan. Proses pembentukan identitas nasional, umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antaranya warga negara yang bersangkutan. Kesana identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa dengan perkembangan kehidupan berbangsa saat ini. Lanjut dengan teori yang keduanya, yaitu hukum secara sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persaingan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan. Dalam kegiatan tersebut identitas antara budaya. Lanjut dengan tiganya, secara polis berbagai bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bangsa Indonesia sebagai bangsa nasional atau bangsa negara. Lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai dan norma konsultasi UUD NKRI pada tahun 2000. Saya akan melanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu membangun norma konsultasi Undang-Undang Dasar 1945 dan konsultasi ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945 serta sub-tema kajian seperti berikut ini, yaitu nilai adalah suatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan suatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat, aturan yang ditujukan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa.
Konstitusi adalah hukuman tertinggi suatu negara, sebab tanpa konstitusi negara tidak mengikuti terbentuknya. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, lanjut dengan fungsi-fungsi yang penting sebagai berikutnya, yaitu landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit, untuk memperbatasan kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga menyelenggarakan sesuatu tidak bersifat sewenang-wenangnya. Lanjut dengan konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, pada awal era revolusi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada perundangan bahwa Undang-Undang NRI 1945 belum cukup menentu landasan bagi kehidupan budaya. Baik, itulah hasil yang saya tangkap dalam materi selama ini di pendidikan kewarganegaraan. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Apabila Bapak atau Ibu guru, Bapak atau dosen. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang organisasi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu tentang materinya mampu memahami dan menjelaskan tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep integrasi nasional. Alasan mengapa diperlukan integrasi nasional: mengenali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional, esensi dan urgensi integrasi nasional, menumbuhkan rasa rasionalisme, perwujudan bela negara. Konsep integrasi nasional. Maka integrasi nasional, integrasi berarti memberi tempat dalam suatu kesatuan dalam KBBI. Integrasi bersatu, memperbarui hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Nasional berasal dari kata nasional atau kata bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persatuan hidup manusia. Konsep integrasi nasional terbagi menjadi 4 bagian, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi tingkat laku. Lanjut sebagai materi berikutnya, pentingnya integrasi nasional.
Integrasi berkembangkan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyertakan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesatuan atau konsolidasi. Alasan mengapa diperlukan integrasi nasional yaitu karena Indonesia sangat konsisten dalam mempelajari materi-materi konsep integrasi nasional. Mengapa sumber integrasi sosiologis dan politik tentang integrasi nasional? Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Model integrasi yang berkembang langsung di Indonesia adalah model integrasi Imprlut Majapahit, model integrasi kolonial, dan modal integrasi nasional Indonesia. Nah, lanjut pembangunan argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategis atau pendekatan, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, kesepakatan pembangunan ekonomi. Nah, lanjut tentang esensi dan urgensi integrasi nasional. Urgensi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran atau identitas bersama, menentukan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Nah, baik, lanjut dengan tugas deskripsi luas. Nah, lanjut tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan. Ini mohon maaf atau yang kata-katanya salah atau yang gimana lain, saya minta maaf dengan tutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.